Oke, sebelum kita mulai, dah. Sebelum kita mulai RMD kita, rencana masa depan, ada baiknya kita berdoa dulu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anakmu hari ini untuk merencanakan masa depannya Tuhan. Ketika Engkau Allah yang membuka, tidak ada seorang pun yang akan menutupnya. Kami berlandaskan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari yang masa depan untuk remaja hari ini Tuhan Yesus, Kau Allah yang mempersiapkan, Kau Allah yang membentuk. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memuji menyembah Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami. Mari kita angkat lagu penyembahan kepada Tuhan dari semula. Dari semula telah Kau siapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan-Mu yang penuh harapan. Semua baik, apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan lebih lagi semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Itu balik kita berdoa. Bapak yang baik, hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengisi rencana masa depan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengajar-ajari kami, perbaharui setiap budi pekerti kami Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama percaya kita katakan. Puji Tuhan. Haleluya. Oke. Kalau kita lihat dari sampulnya itu, halamannya apa tulisannya? Rencana masa depanku. Baru? Ada lagi? Gambarnya kayak mana? Ada berapa orang? 4. 4 orang. Artinya untuk kalian untuk mencapai masa depan itu nggak bisa hanya sendiri. Butuh yang namanya sosialisasi, sosial, ya. Nah, jadi harus kau mencari temanmu minimal berapa? 3. Ini berapa orang? 4. Jadi ada penemu mengatakan, aku tahu berapa gajimu. Tunjukkan 5 kawanmu. Aku tahu berapa gajimu katanya. Tunjukkan aja 5 kawanmu. Jadi kita akan tahu orang dengan kawannya. Ya kan? Siapalah sering kau bergaul kayak gitu kau hidupmu. Kalau pergaulannya buruk, pasti dia buruk. Siapalah kawanmu? Oh, kayak gini orang. Oh, berarti kau udah tahu aku kayak mana orangmu. Kan gitu kan? Nah, jadi teman juga bisa menentukan masa depan. Gitu. Pergaulan, betul? Nah, itulah maksudnya. Jadi cari 4 orang yang membuatmu maju. Kalau nggak membuatmu maju, tinggalkan. Ya, oke, lanjut. Dari buka. Nah, itu apa tulisannya di situ? Ya, lihat daftar isi. Buka daftar isi. Nah, daftar isi apa di sini? Ada berapa bab semua? Ada berapa tahun? 3 tahun ya? Ya, 3 tahun. Ya. Tahun pertama itu berbicara bab 1 itu apa?
Tujuan Tuhan bagimu, ya. Tujuan Tuhan bagimu, ya. Kemarin udah belajar tujuan Tuhan untuk apa? Yang apa tujuan Tuhan? Sebenarnya Tujuan hidup di dalam Kristus. untuk apa katanya? Untuk semakin meningkatkan iman yang Ya, untuk memuliakan Tuhan, kan? Ya kan? Jadi tujuan kita sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan, gitu. Nah, bab 2 itu tentang keberhasilan sejati. Bab 3 satunya. Ya, ada 3 pertemuan ya. Baru bab 4 menentukan cita-cita. nah, menentukan cita-cita. Ada berapa pertemuan? 2 kali pertemuan. Bab 5 Persiapan hidup pulang. pula impian. Bab 6 rencana masa depan. Ada berapa pertemuan? Ada 3 pertemuan. Bab 7 ada berapa pertemuan? Ada 3. Oke, jadi kita harus selesaikan di buku RMD tahun pertama. Nah, mari kita buka halaman buku rencana masa depanku. Udah ada? Bab 1, coba buka bab 1. Itu di profil tuh terserah. Profil pribadiku, ada kan? Coba bacakan profil pribadiku. Profil pribadiku nggak pakai halaman ini ya? Halaman 6. Ya, halaman 5. Halaman 5 coba baca. Coba baca Mika. Halaman 5. Halaman 5. Profil pribadiku. Isilah profil pribadi ini sesuai dengan keadaanmu yang sesungguhnya. Profil pribadi ini dapat dilengkapi setiap tahunnya seiring kamu mengenal keunikanmu. Setiap tahun kamu akan diperkenalkan kepada berbagai alat bantu atau tes mandiri untuk mengenali keunikan pribadi. Nah, jadi bisa diubah gitu. Kan tapi sekali setahun mengubahnya nggak boleh. Besok udah berubah, nggak boleh. Sekali setahun mengubahnya. Oke, lanjut. Dibaliknya, apa namanya itu? Nah, ini mengisi ya, mengisi biodata. Nama lengkap, tulis. Cantik tulis. Ada siapa yang nggak ada pulpen? Nggak ada pulpen, Bude. Jadi kalau nanti PPA harus bawa pulpen sendiri ya. Coba pinjam dulu pulpennya Miss Roma. Miss Roma, ada pulpenmu? Pakailah dulu satu. Itu deh, cepat. Ya. Lari. Nama lengkap ada, nama panggilan ada. Kan biasanya itu. Kayak nama share kan Frankie S. Nama panggilan share Frankie. Kan beda dia. Panggilan di sekolah atau panggilan? Nama panggilanmu di rumah. Nama panggilan di rumah kan ada atau enggak di sekolah. Biasa kau dipanggil apa? Jangan kau buat nama panggilannya mereka jangan. Apa engkau? Biasanya dibilang kayak perempuan dia kuteng katanya gitu kan. Kalau laki-laki ucok katanya. Apa nama panggilanmu? Ya si bunga lah kan, bunga. Namanya Ya. Selesai dulu. Jenis kelamin udah? Apa kalian buat? Perempuan atau wanita? Perempuan ya. Laki-laki atau cowok? Laki-laki. Kalau laki-laki. Bagus ditulis ya, cantik. Jangan salah-salah tulis. Baru tanggal lahir. Tanggal lahirmu berapa? 11 bulan 10 tahun berapa? Yang di bawahnya sih tanggal rencana lulus. Tanggal rencana lulus PPA. Kalian 20 tanggal sekian. 20 berapa tadi? 21 kemarin 28 ya? Berapa tahun ya? Hah? Jadi Tanggal 6 kita sampai umur 22 tahun. Nah, coba hitunglah umur berapa sekarang. 12. Berapa tahun lagi kalian di PPA ini? Enggak tahu. Nah, 22 atau 21 kemarin ya? 9 tahun saya. Hah? Lepasnya. Umurmu berapa sekarang?
Hah? 13 kan? 13 tambah 9 21 masih. 15, 16, 17, 18, Oh, 22 umur 22 tahun. 20 tahun. Kapan umurmu 22 tahun? Berapa tahun lagi? 10. Buatlah 9 tahun. Tanggal rencana lulus PPA 9 tahun buat gitu. Buatlah tanggal berapa? Mana tahu kan? Atau tahunnya aja. Tahun berapa? Tahun berapa lah? Tulislah di situ. Ada yang 2003 pas itu. Sekarang 2000 berapa? 4 tambah 9. Ah, itu. Berarti 2033. Ya, tahun 2034 kita ya. 2033. Lama lagi ya. Padahal dibilang sini kok tanggal 2003 kiamat. Lanjut. Hari ini tanggal berapa nih? Tanggal berapa hari ini? Ya, 8 Oktober 2024. Apa yang nggak muat? Ambil dulu. Di bawahnya lah, jangan di barisannya. Terserah. Tapi kalau bisa di bawahnya. Baru usiaku saat ini usiamu tanggal berapa? Usia berapa tahun hari ini? Iya. Iya. Ya, 13, 12. Pendidikan. Yang mana sekarang, Kode? Pendidikan. Ini apa nih? Tanggal apa itu? Kau Kelasnya. Kau berapa tahun sekarang? 14. Siapa yang 14 ini? Yang klinis tadi umur 12 ya? 12. 2000 berapa tadi? Berarti kau 2033, berarti dia 2032. 32. Buat 2032. Ya. Ya. Apa lagi? Dek? Agak ke sini kau, Dek. Jauh kali kau, nggak kelihatan share. Iya, pendidikan apa sekarang? SMP kelas 8. Ya, buat. Nah, sebenarnya hari ini kita harus bawa handphone Kian. Nggak punya handphone Mas Pancer. Nggak punya handphone Kian? Kalau di rumah kan berikut, tapi Kamu berapa tuh, Sir? Minat dan bakat ya? Seringnya aku panggil kau Gracie. Masuk itu pertama dia. Aku di samping bawah samping bawah. Berapa tahun kau? 12 Bulan? Bulan berapa lahir? tanggal 28 Januari 2020. Ada sampai bulan tadi. Berapa kau? Hah? Tanggal berapa? 28 Januari 2012. 28 Januari 2012. Lebih tua kok aku kan? Oke, gini, perhatikan ya. Mana dia lebih tua? Jadi Aku Januari. minggu depan itu semua wajib bawa handphone. Nggak Siapa ada nggak punya handphone handphone? kami, Sir. Kau ada handphone? Boleh, kau ada handphone. Bisa dipinjam handphone orang tua. Kau nggak ada handphone? Kau Nggak ada? ada kami, Sir. Nggak ada. Berarti harus pakai laptop. Aku ada ini cocok ke sini, ini cocok ke sini. Ada bab 1, Sir? Ya kan? Ada bab 1. Coba buka dulu semua bab 1. Ini ke sini, ini ke sini. Ini kedua.
Ini lebih cantik. Iya, babnya. Mana ini? Bab tiganya itu. Rambutnya yang panjang. Ini lagi. Ada bab 1. Coba lihat kau. Halaman Tuhan bagimu ini ada. Oke, coba dibacakan dari satu-satu paragraf ya. Dari sini pertama. Dengar ya kan. Dengarkan. Agak ke sini kok, Dek. Orang kami kata-kata Iya, agak ke sini, Clear. Iya, ke sini, ke sini. Coba mendekat. Jangan jauh di sini, jangan jauh. Ini serius ini loh. Oke, baca. Dengar semua. Bab 1. Tujuan Tuhan bagi. Pernahkah kamu melihat Mika, coba sini Mika. Pakai nih Adik ya. Ulangi. Satu paragraf aja ya. Bab 1. Tujuan Tuhan bagimu. Pembuka. Pernahkah kamu melihat pensil digunakan untuk mengikat rambut atau digunakan untuk melempar? Mungkin beberapa darimu pernah melihatnya. Tetapi apakah pensil tersebut bisa berfungsi dengan maksimal jika bukan untuk tujuan menulis? Begitu pula dengan hidup manusia. Setiap manusia memiliki tujuan khusus untuk apa ia hidup di dunia. Lanjut. Jika kamu ingin tahu mengapa kamu ditempatkan di dunia ini, kamu harusnya memulainya dengan Tuhan sebagaimana penciptamu. Kamu dilahirkan karena rencananya dengan tujuannya tertentu. Memfokuskan pada diri sendiri tidak akan pernah membuat kita mengenali maksud dan tujuan hidup kita. Kamu harus memulainya dengan Tuhan yang adalah penciptamu. Kamu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakanmu, Dia punya rencana yang besar. Bahkan melalui kamu, Tuhan ingin menunjukkan karya dan kebesarannya bagi dunia ini. Mungkin kamu merasa apa yang telah kamu lalui bukanlah pengalaman yang baik, tetapi sesungguhnya Tuhan punya rencana yang baik bagimu. Bahkan ketika kamu sudah mengalami pengalaman yang baik. Dalam bagian ini kita akan bersama-sama melihat beberapa baik dan indah rencana atau Tuhan pada saat Ia menciptakanmu. Oke, cukup. Di bagian pembukaan, apa yang kalian tahu mengenai di pembukaan itu? Jadi Tuhan membuat sebuah benda, ada maksud tujuannya kan? Benda aja pun ada maksudnya. Nah, yang pertama tadi dibilang apa? Contohnya apa? Pensil. Pensil gunanya untuk apa? Ya, sebenarnya pensil itu bisa nggak untuk ngikat rambut? Bisa kan? Tapi itu nggak tujuannya. Enggak kan? Tapi tujuannya untuk apa? Menulis. Nah, itu maksudnya. Jadi untuk mengetahui tujuan hidup kita, kita harus bertanya. Ya, bertanya sama siapa yang lebih bagus? orang tua. Tanya sama siapa? Sama Tuhan. Jadi untuk mengetahui tujuan hidup kita, kita harus tanya sama Tuhan dulu. Di mana Tuhan itu? Di atas. Jadi hati kita dengan cara gimana? Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 3 ayat 3. Berserulah kepada aku akan menjawab. Enggak dibilang maka aku akan mereject. Tahu reject kan? Nah, tapi dia menjawab asal berseru. Oke? Lanjut. Siapa tadi? Oke. Pentingnya tujuan hidup. Thomas Carlyle, seorang ahli sejarah dari Skotlandia, pernah berkata, orang yang hidup tanpa tujuan itu seperti kapal tanpa kemudi. Tujuan hidup sangat penting, sama seperti ketika kamu berjalan di jalan raya lalu bertemu dengan seseorang teman yang sedang berjalan kaki dan kamu bertanya mau ke mana, lalu temanmu menjawab, saya hanya berjalan
dan tidak tahu mau kemana. Bukankah hal itu sangat aneh? Orang yang setiap hari berjalan tanpa tujuan adalah orang yang akan sia-sia menjalani hidupnya. Lanjut. Ketika kamu mengetahui tujuan perjalananmu, maka biasanya kamu akan mempersiapkan hal-hal penting yang akan kamu bawa untuk sampai pada tujuan tersebut. Saat hendak pergi berlibur ke hutan atau pegunungan, tentu saja kamu tidak perlu membawa pakaian renang atau peralatan menyelam. Demikian juga dalam mempersiapkan masa depanmu. Tentu saja Tuhan sudah menyediakan sebuah tujuan yang baik dan indah bagi masa depanmu. Namun kamu perlu membuat persiapan untuk berjalan ke arah masa depan tersebut. Oke. Jadi setiap orang perlu mengetahui apa tujuan ia diciptakan. Dan juga bersedia menjalani hidup sesuai dengan tujuan tersebut. Inilah yang akan membuat hidup manusia menjadi bermakna. Jadi setiap orang harus tahu tujuan hidupnya. Kalau udah tahu tujuan hidupnya, harus dijalani apa yang menjadi tujuan hidupnya, maka akan bermakna hidup itu. Jadi setiap hari, misalnya Senin, aduh hari Senin kembali lagi Senin, baru datang lagi Senin, Senin lagi, jadi malas dia. Tapi ketika udah tahu tujuan hidupnya dan apa yang akan dilakukan untuk mengisi tujuan hidupnya, maka senang dia selalu menjalani hidup. Oke? Nah, lanjut dibaliknya. Nah, ini berbicara mengenai apa? Ayat-ayat. Apa kata Alkitab? Kebenaran apa saja yang dapat kamu temukan dari bagian Alkitab berikut ini? Misalnya Yeremia 29 ayat 11. Siapakah yang mengetahui rancangan hidupmu? Ayo, siapa bawa Alkitab? Ambil Alkitabnya. Ada bawa Alkitab, cari Alkitab. Per orang harus ada Alkitab. Boleh dipinjam. Cari Alkitab deh, cari Alkitab. Temukan. Kalau ada HP. Di tempat share kayaknya ada, coba. Di apa share? Di kelas share. Ada Alkitab situ. Jawaban kedua apa? Rancangan seperti apa yang Tuhan? Jadi gini, Sir. Ini kan udah ada nih. Jadi kalau misalnya nggak ada Alkitab pun, ini aja dibacakan. Baru jawabannya udah ini. Ini yang ini. Jawaban. Tertulis di ayat 26 sampai ayat 26 dan 27. Oke, yang pertama Yeremia 29 11 ya. Siapa yang mengetahui rancangan hidupmu? Dia jawabannya di ayat 26 dan 27. Coba. Siapa yang mengetahui rancangan hidupmu? Ayat 26 dan 27. Ya? Ayat 26 dan 27. Ayat 26 itu berbicara apa? Kejadian kan? Oh sorry, ada yang salah ini. Oh sorry. Yeremia 29 ayat 11 ya. Sini lah, nggak apa-apa. Buka apa dek? Di kantor, minta aja di apa? Di laci itu ada. Buku agenda kan? Hah? Di agenda? Iya di agenda. Apanya? Bahannya nya? Oh ini. Oh tinggal pula bukunya. Tinggal yang lain kerjakan bilang ah. Di ayat 29 11. Salah tuh, Sir.
Yeremia. Siapakah yang mengetahui rancangan hidupmu? Siapa? Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berarti siapa? Tuhan, ya. Tuhan mengetahui rancangan hidupmu. Nomor 2, rancangan seperti apa yang Tuhan miliki mengenai hidupmu? Rancangan seperti apa? Rancangan damai sejahtera. Rancangan Damai sejahtera. Dan bukan harapan. ya, rancangan yang pasti baik, sejahtera, yaitu masa depan yang penuh harapan, ya. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ya. Tulislah. Iya, di situ. Yang pertama tadi ya, jawabannya yang pertama Tuhan. Yang kedua rancangan damai sejahtera. Halaman 29. Masa depan yang penuh harapan. Baca layaknya. Iya, yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Rancangan damai sejahtera. Lanjut, siap semua? Kejadian 1 ayat 20 sampai 28. Hah? Efesus ya? Ya, Efesus. Efesus 2 ayat 10. Bacakan dulu. Bacakan seorang. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, menurut ayat itu, kamu buatan siapa? Ayat buatan Allah tuh Tuhan di situ. Allah. Lanjut. Untuk tujuan apakah kamu diciptakan? Untuk tujuan apa diciptakan? Ya. Melakukan pekerjaan yang baik. Jangan pekerjaan buruk ya, pekerjaan baik. Kenapa ketawa-ketawa? Ya. Lanjut. Apa yang Allah inginkan dari kita? Apa yang Allah inginkan? Supaya kita hidup di dalamnya. Ya, hidup di dalamnya. Dia mau kita hidup di dalamnya. Next. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Secara ayat 26, nanti yang lain ayat ganjil ya. Saya dulu. Berfirmanlah Allah. Kalau belum dapat, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kejadian itu perjanjian apa itu? Perjanjian lama. Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan barang-barang, burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan di atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia dengan laki-laki perempuan Sama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, anak cuculah yang bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu.
Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bacakan. Menurut rupa dan gambar siapakah manusia diciptakan? Menurut rupa dan gambar siapakah manusia diciptakan? Menurut gambar Allah. Allah tulisannya tadi situ? Ya, Allah. Lanjut, yang kedua, untuk tujuan apa Allah menjadikan manusia? Untuk apa tujuannya? Yang tadi menurut rupa dan gambar Allah ya. Ya kan? Menurut rupa dan gambar Allah. Yang pertama tadi jawabannya. Kalian buat apa? Allah. Kok Allah? Rupa dan gambar Allah. Gak apa-apa. Jangan dicoret. Iya. Rupa dan gambar Allah. Itu tertulis di ayat 26 sampai 27. Menurut gambarnya, gambarnya ciptakan ya. Rupa dan gambar Allah tulisannya ya. Oke. Yang kedua. Untuk apa? Untuk berkuasa atas ikan-ikan. Itu di ayat 28. Ikan-ikan di laut. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jadi untuk memenuhi bumi. Ya, untuk memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasainya. Untuk memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasainya. Ya, untuk memenuhi bumi, menaklukkan dan menguasainya. Udah siap? Jadi kalian diharapkan itu menjadi seorang pemimpin, ya kan? Hanya seorang pemimpin yang bisa menaklukkan kan? Iya, jadi pemimpin untuk mengelola bumi ini. Jadi kalau kalian nggak mampu mengelola, nggak akan diberkati kalian. Artinya gini, kalian nggak akan dikasih porsi yang besar. Artinya kalau misalnya kalian nggak bisa mengelola uang, nggak akan dikasih. Ya, ngerti ya maksudnya? Jadi pemimpin. Tahu arti pemimpin kan? Dia memiliki yang dipimpin. Pemimpin itu punya yang ada anggotanya. Ya, kayak ngerti ya. Jadi untuk bisa menguasai bumi itu, ya menjadi seorang pemimpin. Itu sebenarnya Tuhan ciptakan. Menjadi seorang pemimpin. Nggak pernah menjadi ekor. Tahu ekor? Budak. Pembantu. Nah. Oke, lanjut. Yang mana ini? Sekarang. Di antara ayat-ayat di atas, manakah yang paling favorit bagimu? Yang paling terserah bebas. Yang ditanya itu Yang paling favoritmu? bagimu. Iya. Hah? Iyalah, ikuti aja. Mengapa dipilih itu? Siap? Bu, alasannya kenapa kau pilih ayat itu? Kenapa itu kau pilih alat? Alasannya apa? Karena? Iya. Buat alasannya.
Sudah saya. Sudah siap? Tapi di sini mengapa ayat Apa lo? Siapa udah siap? Coba Bunga, ayat berapa tadi kau pilih? Kejadian 26 sampai 28. Ayat alasannya? Karena Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk menguasai isi bumi. Oke, kau dek. Allah berfirman, Bebas ya, terserah, bukan benar atau salah. Sesuai dengan apa yang kau tahu gitu. Ayat berapa, Dek? Ayat berapa kau pilih? Alasannya? Oke, siapa lagi udah siap tadi? Yeremia 29 ayat 11. Karena Tuhan menyiapkan Mana tadi apa? Mic. Kasih mic-nya. Nah, kalau ngomong itu pakai mic biar kedengaran ke sama teh ya. Oke. Coba deh. Yeremia 29 ayat 11. Karena Tuhan menyiapkan dan merencanakan rancangan yang baik bagi kita. Oke. Siapa yang belum siap? Ada yang belum siap? Nah, engkau Udah semua? Udah semua siap? Nah, lanjut dibalik. Oke, lihat dibalik. Coba sampai di mana tadi membaca? Ya, lanjut. Satu paragraf. Ya, oke, satu paragraf. Bacakan. Allah merancangmu untuk menjadi pemimpin. Apakah kamu sadar bahwa pada mulanya Allah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin yang berkuasa atas bumi dan segala isinya bagi kemuliaan Allah?